Ini kuliah pengganti pekan lalu ya. Jadi nanti Rabu kita akan kembali ke jadwal yang reguler ya. Untuk RPS saya belum sempat nyari. Nanti mudah-mudahan di pertemuan Rabu besok bisa saya bagikan RPS-nya. Oke, kita lanjut ke materi tentang fungsi ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang ini ya, tentang hasil kali kartesian ya sebelum menuju ke fungsi. Oke, sebentar. Oke, maaf. Oke, baik. Ini ya, ini materi tentang fungsi didahului tentang pengertian dari hasil kali kartesian antara dua himpunan ya. Di sini didefinisikan kalau ada dua himpunan tak kosong A dan B, maka hasil kali kartesian dari A dan B dinyatakan dengan A cross B eh, adalah himpunan dari semua pasangan terurut A, B ya. Di mana A-nya adalah anggota A, B-nya anggota B ya. Kalau dalam notasi himpunan seperti ini ya. Kalau dikatakan ordered pairs, pasangan terurut, artinya kalau posisi dibalik itu menyatakan elemen yang berbeda. Misal, eh, kalau himpunan A 1, 2, 3, B-nya 1,5, ya himpunan 1 dan 5, maka A cross B itu adalah himpunan pasangan bilangan-bilangan ini ya. Pasangan himpunan semua pasangan dua bilangan di mana yang bilangan pertama berasal dari A, bilangan kedua berasal dari B gitu ya. Jadi kalau ditulis seperti ini himpunannya beranggotakan ini ya. Jadi dia punya 6 elemen dan itu bisa kita ini ya. Kalau dalam ilmu kombinatorik jelas sekali ya. Jadi kalau hanya 3, B-nya 2, maka kita bisa bikin 6 ini kan asalnya dari 3 kali 2 ya. Nah, kalau dikatakan pasangan terurut, artinya kalau kita bikin himpunannya atau bikin perkaliannya B cross A, maka itu dianggap himpunan yang berbeda dengan A cross B. Jadi kalau pasangan terurut itu kalau urutannya dibalik, kalau himpunan kan kita nulis A ini boleh aja kita tulis elemennya 1, 1, 3, 2 gitu kan boleh dan dianggap sama ya. Tapi kalau pasangan misal 1,5 dengan pasangan 5,1 itu adalah dua objek yang berbeda ya. Ilustrasinya seperti ini ya. Oke, ini ilustrasinya. Jadi kalau himpunan A-nya dinyatakan dalam sumbu ini, B-nya dalam ini, sumbu tegak ini ya, maka A cross B itu adalah himpunan semua titik yang ada di sini. Ya. Ini kalau untuk contoh ilustrasi ini ya, kalau A-nya, maaf, ini untuk yang 1, 1, 3 yang ini, yang contoh ini ya, A-nya adalah himpunan semua X yang berada di interval 1 sampai 2
B adalah hubungan semua nilai Y yang berada di interval 0 sampai 1 atau 2 sampai 3, maka A cross B bisa diilustrasikan dalam gambar seperti ini. Oke, saya rasa itu mudah dipahami ya. Oke, nah sekarang begini. Kita akan masuk ke definisi dari fungsi ya. Kalau yang selama ini kita kenal, ini kan fungsi ini kan sebenarnya istilah yang tidak asing ya, yang sudah sangat familiar lah buat kita ya. Kita memandang fungsi itu kan seperti ini ya, rumus gitu ya, yang mengaitkan setiap bilangan real X ke suatu bilangan real yang dinyatakan dengan fx ya. Jadi seumpama dinotasikan dengan, ini kan notasi yang kita sudah kenal ya, kenal dengan baik gitu ya. Fx sama dengan x kuadrat plus 3x minus 5 ya. Di sini kan kalau kita ganti x-nya dengan 0 kita dapat f0, dan kalau dari perhitungan kita dapat nilainya negatif 5 kan. Jadi ini semacam pengaitan ya. Jadi ini ibaratnya adalah kita mengaitkan 0 dengan negatif 5. Kita mengaitkan 1 dengan negatif 1 dan seterusnya ya. Jadi dengan aturan pengaitan yang diberikan seperti ini. Oke. Nah, di sini ini mau diberikan sebuah definisi atau ya semacam pendekatan baru ya untuk mendefinisikan fungsi secara lebih general. Oke. Ya, objeknya atau barangnya tetap sama, akan tetapi bagaimana cara kita memahaminya itu yang dibuat lebih general ya. Definisinya berbunyi seperti ini. Fungsi f dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu aturan korespondensi yang memasangkan ya setiap elemen di A secara unik ya ke suatu elemen di B, fx di B. Oke. Jadi di sini melibatkan dua himpunan A dan B ya. Setiap elemen di A dipasangkan dengan suatu elemen tunggal di B. Syaratnya ya, setiap elemen di A harus punya pasangan dan pasangannya itu tunggal di B ya. Oke. Akan tetapi di sini ada suatu ya, ini kan apa pengantarnya ini mengatakan bahwa ada kesulitan menjelaskan ya atau membayangkan apa sih yang dimaksud dengan ini aturan pemasangannya, aturan korespondensinya. Untuk memperjelasnya ya, di sini kita akan menyatakan eh, seluruh atau fungsi itu tidak lain adalah sebuah himpunan. Kita akan mendefinisikan fungsi dari ini. Kita akan menggambarkan semua definisinya menggunakan istilah himpunan ya. Akibatnya kita akan mendefinisikan fungsi sebagai grafiknya. Oke. Jadi di sini diperkenalkan sebuah definisi di mana fungsi itu benar-benar dibayangkan atau digambarkan atau didefinisikan sebagai sebuah himpunan ya. Misalkan A dan B itu adalah sebuah himpunan, adalah dua himpunan ya, yang di sini harus tak kosong ya. Fungsi dari A ke B adalah himpunan semua pasangan di A cross B, di mana setiap A anggota A itu punya tepat satu B anggota B. Ya, sehingga pasangan A, B itu adalah anggota F. Oke. Nah, menyatakan setiap A itu ada tepat satu B itu artinya adalah kalau ada pasangan terurut AB anggota F dan AB aksen anggota F,
di sini hanya diperbolehkan, hanya bisa terjadi kalau B itu dengan B aksen adalah sama. Itu ya. Jadi dalam hal ini A itu dikatakan sebagai domain, disimbolkan DF, ya B dikatakan sebagai kodomain atau daerah kawan, tapi yang lebih sering jadi tinjauan itu adalah range atau jangkauan dari fungsi ya, yang dinyatakan dengan RF. RF itu adalah himpunan semua nilai B yang muncul di sini, yang muncul di F. Ya. Jadi kalau domainnya itu ada A, tapi kalau range-nya itu dia hanya merupakan subset dari B. Mungkin sama dengan B, tapi belum tentu sama ya. Oke. Itu pengertian dari fungsi sebagai himpunan seperti itu ya. Oke. Nah, ini beberapa istilah yang bisa kita gunakan ya. Kalau uangnya udah tuh. Udah tak bayar. Ya, nanti tak ganti. Oke, kalau F adalah pemetaan dari A ke B, di sini kita katakan F memetakan A ke B atau F memetakan, ya, ya sama aja ya. Dan bayangan dari titik A atau misalkan A, B itu anggota F, maka di sini eh, kita tuliskan B adalah FA ya. Jadi mungkin gini ya, kalau apa? Sebenarnya gini ya, ini kan definisi ini, mungkin kalau misal kalian ngebayangkan sebenarnya buat apa sih definisikan rumit-rumit seperti ini ya. Jadi kalau kita membayangkan, kita selama ini memahami fungsi itu sebagai sebuah rule kan, kan fungsi itu jadi suatu yang abstrak ya, bendanya apa gitu ya. Tapi kalau kita membayangkan, kalau dengan definisi ini kita bisa membuat fungsi f itu seperti punya wujud gitu kan. Seperti, jadi walaupun ya masih abstrak juga, wujudnya nggak kelihatan ya, tapi masih kelihatan, oh barangnya itu seperti ini ya. Misal gini lah, kan gampangnya ya, dulu mungkin kita belajar fungsi itu pakai ilustrasi dua himpunan. Katakanlah AB, bentar. AB, A anggotanya adalah katakanlah 1, 2, 3. B itu eh, anggotanya adalah katakanlah bilangan bulat gitu ya. Terus kita punya fungsi, sorry gini. B ini misalkan Z, bilangan bulatnya. Nah, kita punya fungsi, katakanlah F A ke B dengan aturan, katakanlah setiap anggota A T itu, atau pakai A ya, A itu dipetakan ke, katakanlah A dikurangi 2 ya. Berarti 1 ini akan dipetakan ke -1, 2 dipetakan ke 0, 3 dipetakan ke 1, gitu ya. Tentunya di sini namanya masih banyak, ada tak hingga banyak kan karena Z ya. Nah sekarang begini, eh, kalau fungsi ini digambarkan seperti ini, artinya kan eh, ini kita memahami fungsi itu sebagai suatu rule ya, sebagai suatu aturan kan. A dipetakan ke A kurang 2, di mana A-nya adalah himpunan 1, 2, 3, B-nya adalah himpunan bilangan bulatnya.
Nah, tapi kalau di sini kita ingin menjadikan fungsi ini seperti apa? Punya wujud. Wujudnya apa? Pertama gini, kalau A cross B, di sini kan A cross B-nya, ingat dulu ya, saya tutup dulu. Hmm. Oke, tunggu bentar ya. Ini ngadat, suka ngadat begini. Pennya. Jadi pertama gini, kalau A cross B, ya ini kan berarti adalah satu, dua, tiga, cross Z gitu ya. Ya ini kalau ditulis dalam notasi himpunan jelas tak hingga banyak ya. Tapi di sini F-nya itu dinyatakan sebagai himpunan dari pasangan 1, negatif 1, 2,0, 3,1, dan dia merupakan subset dari A cross B. Gitu ya. Jadi F itu wujudnya adalah himpunan. Himpunan ya, dan lebih jelasnya adalah himpunan ini berada di dalam himpunan ini ya, di dalam A cross B. Jadi kalau dari sini kan jelas A-nya itu apa, B-nya itu apa, kemudian F-nya itu hanya semacam ya cuplikan dari sini gitu ya. Jadi makanya di sini tadi saya katakan ya ini seperti kita mencoba untuk memberikan wujud buat fungsi F ya. Jadi kita tidak lagi memahami F cuma seperti sekedar sebuah rule. Kalau rule itu kan kita bayangin nggak ada wujudnya ya, abstrak aja. Tapi kita tahu rule itu aturannya begini. Ini harus dipasangkan ke sini, ini dipasangkan ke sini ya. Nah ini kita mencoba membuat ya F itu jadi lebih lebih punya wujud ya. Walaupun ya tetap aja masih masih abstrak juga gitu. Oke, nah itu makanya kenapa ya sampai kita membuat seperti ini. Kemudian yang berikutnya, nah ini kan ada juga gambaran ya ilustrasi ya. Ilustrasi dalam bentuk grafnya ya. Kalau kita punya himpunan A-nya ini, B-nya ini, kan tadi A cross B itu kan sebenarnya adalah semua semua titik yang ada di dalam kotak ini kan. Tapi yang dimaksud F itu adalah subsetnya. Dan subsetnya itu di sini membentuk lintasan ini ya. Tapi tidak harus bentuk lintasannya karena kan kita juga punya fungsi yang ya mungkin putus-putus ya patah-patah gitu, tidak kontinu ya. Tapi yang jelas eh, dia akan merupakan subset dari A cross B ini. Nah ini eh,
Kalau ini interpretasi, kalau ini kan ini ya visualnya ya. Tapi tidak semua fungsi bisa divisualkan seperti ini kan. Kadang-kadang rumit bentuknya gitu ya. Oke, eh, kalau B itu adalah FA, kita katakan juga B adalah value dari F di titik A, nilainya ya, nilai F di titik A, atau kita katakan sebagai bayangan dari A oleh F. Nah ini apa? Banyak cara mengekspresikan ini ya, fungsi itu. Oke, yang berikutnya ini kan fungsi sebagai transformasi ya. Ini yang biasa ya kalau cara kita memahami cara klasik ini dari F itu membawa satu titik ke titik yang lain ya, mengubah satu titik menjadi bentuk yang lain, jadi dibayangkan sebagai transformasi atau sebagai suatu mesin gitu ya. Oke, nah berikutnya ada istilah tentang bayangan langsung dan bayangan balikan ya. Istilah aslinya itu adalah direct image dan inverse image. Oke, ini istilah yang kadang-kadang sering apa membuat bingung. Sebenarnya tidak harus bingung kalau kita paham tentang ini ya maksudnya ya. Jadi kita tidak eh, jangan terganggu dengan namanya, jangan terganggu juga dengan lambangnya, tapi harus paham maknanya, istilahnya itu apa. Yang dimaksud dengan direct image itu begini. Kalau kita punya fungsi f dari a ke b, ingat kembali a itu adalah domain. Kemudian kita punya jangkauan, jangkauannya itu ada di b ya. Bisa jadi seluruh b, bisa jadi hanya sebagian b ya. Jadi kalau df itu tepat sama dengan a, tapi kalau range itu selalu subset dari b. Bisa boleh jadi sama ya. Misalkan kita punya E yang merupakan subset A, tapi E-nya tak kosong ya. Yang dinamakan direct image dari E di bawah oleh F itu adalah himpunan semua nilai fungsi dari titik-titik di E. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk himpunan, FE itu ya adalah himpunan semua fx di mana x-nya anggota E. Contohnya begini. Jadi kalau di sini misalkan saya ambil untuk fungsi ini misalkan E-nya adalah 2 dan 3, maka yang dimaksud dengan FE ini adalah himpunan beranggotakan F2 dan F3. Yaitu di sini berarti isinya adalah 0 dan 1. Gitu ya, paham ya? Makna dari FE itu adalah himpunan semua bayangan dari titik-titik di E. Jadi kalau E-nya beranggotakan apa ya, X1, X2, X3, dan seterusnya ya, maka F-nya tinggal Fx1, Fx2, dan seterusnya. Pokoknya semua titik yang ada di E-nya itu dicari bayangannya dan kumpulkan dalam himpunannya. Oke. Kemudian, nah yang sering membuat bingung adalah masalah inverse image ya. Kenapa membingungkan? Membuat gini, kita tuh kan kadang-kadang udah terbiasa dengan notasi F inverse itu sebagai balikan ya. Di sini kita tidak bicara balikan dari F-nya, tapi balikan dari bayangan ini ya. Sorry. Kita ini bahasan mengenai fungsi inverse itu kan ada sendiri nanti ya. Dan tidak setiap fungsi itu punya inverse atau bisa diinverskan. Tapi kalau kita punya suatu subset di B, di kodomain, kita bisa mencari bayangan balikannya atau inverse image ya. Jadi lambangnya ini ya menggunakan F inverse
F inverse H gitu ya. Jadi gini. Coba, kalau kita baca lambang ini, apa artinya? F inverse itu kan adalah himpunan XTA yang Fx-nya itu anggota H. Oke, ini mungkin perlu ilustrasi yang lebih kompleks sedikit ya. Sebentar. Misalkan ada fungsi F dari R ke R ya, atau katakanlah dari Z ke Z aja lah, biar nggak terlalu eh, rumit ya. Di mana eh, katakanlah aturannya di sini N dipetakan ke N pangkat 3 atau N kuadrat nah, ya. Nah, sebentar. Ini enakan domain ke domainnya bedain deh. Hmm, Z ke N aja ya. Ke bilangan asli gitu ya. N ke N kuadrat ya. Oke. Bilangan asli plus nol lah. Nanti masalah kalau apa, nol nanti bayangannya apa nggak ada. Oke, nah sekarang gini. Kalau saya ambil haknya itu adalah katakanlah eh, N bilangan, sorry. Ini saya nggak jangan pakai N deh. Ya. Katakanlah Z sama dengan Z ke Z kuadrat ya. Saya ambil misalkan H ini adalah N bilangan asli dengan eh, katakanlah dia terletak antara 20 sampai 200 gitu ya. Oke. Nah, F inverse H-nya ini apa? Ada yang bisa nulis apa nyebutnya nggak? Hati-hati ya, kita jangan membayangkan gini loh. Ini yang sering terjadi, membayangkan F inverse itu begini. Ini A, ini B. Terus ini H. Nah, bayangin F inverse itu adalah gini. Ini H-nya kan ada anggotanya ya. Terus dicari inverse F-nya, terus ini dipetakan ke sana oleh F inverse. Satu per satu. Nah, bayangannya itu. Itu salah ya. Bukan seperti itu. Ingat, pertama gini, kesalahannya adalah gini. Pertama, F inverse belum tentu ada. Oke. F inverse belum tentu ada. Belum tentu semua fungsi itu inverse-nya bisa jadi fungsi juga. Belum tentu bisa dicari inverse-nya kan. Kesalahan yang kedua adalah secara definisi bukan itu maknanya ya. Oke. Nah, yang dimaksud F inverse H itu adalah ya apalagi kalau gini, misalkan ini kita bayangin, oh kalau gitu Z kuadrat, ini kan inverse-nya akar Z. Jadi kita cari nih akar 20, ya nggak akan ketemu, di sini nggak ada akar 20 kan. Akar 21 sampai akar 200 nggak akan ketemu ya. Oke, tapi makna F inverse ini di sini adalah unsur-unsur di Z yang bayangannya masuk ke sini. Ya. Jadi kalau secara definisi, ya F inverse ini adalah ya katakanlah ya Z anggota Z
di mana FZ-nya anggota H. Nah, kalau mau lebih jelas lagi, kita bisa tulis FZ itu apa? Jadi himpunan Z anggota Z, sehingga Z kuadrat itu anggota H. Ya, nah ini kan kita bisa lihat mana unsur-unsur di Z itu yang kalau dikuadratkan masuk ke dalam rentang ini. Ya, boleh kita mulai dari bilangan negatif, misalkan negatif berapa? 14. Masuk kan? Negatif 13 masuk. Negatif 12 masuk. Kan kalau dikuadratkan masih masuk interval ini. Terus ya. Nanti sampai berapa berhentinya? Negatif 5 masuk, tapi negatif 4 enggak. Karena negatif 4 kuadrat kan tidak masuk sini. Nah, langsung ke bagian positifnya 5, 6, terus sampai 14. Ini ya. Jadi ya, jadi jangan sekali-sekali menganggapnya ini seperti H itu dipetakan balik oleh ini ya. Hati-hati dengan notasi ya. Ini yang suka membuat salah mengerti itu seakan ini membayangkannya F-nya diinverskan, cari inversnya, terus setiap unsur di H-nya dikirim ke sini. Padahal maknanya bukan. Ya, dalam ilustrasi ini kan jelas kelihatan ya. Katakanlah kita nganggap inversnya adalah akar atau plus minus akar Z yang nggak akan ketemu 20 di akar dikembalikan apa kembali dikirim balik ke akar 20 nggak ada di sini kan karena kan bulat ya. Itu ya, nanti bisa lebih supaya bisa lebih dipahami. Terus yang berikutnya tadi pengertian dari eh, direct and inverse image ya. Nah ini juga diakui kan katakan notasi ini F inverse itu punya disadvantage ya, agak agak merugikan juga, agak membuat bingung ya. Tapi ini ada notasi yang standar. Jadi supaya kalau kita nanti baca literatur dari mana-mana nggak bingung karena udah hampir jadi kesepakatan ya. Oke, ini contoh ilustrasi. Jadi kalau kalau E itu kalau direct image itu E-nya hidupnya di domain, direct image-nya ada di kodomain. Tapi kalau inverse image itu himpunannya ada di kodomain, bayangan balikannya ada di domain gitu. Nah ini beberapa contoh ya. Eh, kalau saya bahas detail nanti agak menghabiskan waktu, silakan nanti dipahami ya makna dari ini cukup menarik contoh-contohnya ini untuk lebih memahami tentang ini. Jadi kayak misalkan ini loh, inverse image dari direct image itu belum tentu berubah menjadi bayangan asli himpunan aslinya ya. Kita punya E, kita punya direct image FE. Direct image ini kan ada di kodomain. Kita cari bayangan balikannya. Belum tentu balik asalnya kembali jadi E. Demikian juga ini. Kalau komposisi, sorry ini bukan komposisi ya, tapi notasi ini aja. Direct image dari inverse image itu belum tentu sama, ya, belum tentu sama. Jadi kita punya G di kodomain, kita punya inverse image, terus dari inverse image kita cari direct image-nya, bisa jadi sama, tapi kasus ini dia jadinya nggak sama. Nah itu nanti akan ada ininya apa hukumnya ya di kalau kita sudah paham tentang fungsi injektif dan fungsi surjektif. Oke. Kenapa ini ada yang bisa sama, ada yang nggak sama, sama yang atas juga ya. Kenapa ini bisa tidak sama ya? Gimana caranya supaya bisa jadi sama ya? Oke, itu nanti ada kaitannya dengan eh, fungsi injektif dan surjektif.
Terus di sini ada juga kaitannya dengan ini eh, operasi dari himpunan. Bagaimana kalau kita punya dua himpunan di kodomain terus kita iriskan, apakah inverse image-nya itu ada kaitannya dengan inverse image masing-masing? Ya, ternyata hubungannya seperti ini. Oke. Eh, tapi di sini dikatakan bahwa opposite inclusion-nya juga benar. Artinya sebenarnya hubungannya adalah sama dengan. Ini kan ini sama. Ya, nanti diberikan di exercise nomor 15. Oke. Nah, ini yang dikatakan ya, ada fungsi-fungsi yang punya sifat tertentu ya. Ada sifat-sifat yang istimewa yang sampai diberikan nama khusus fungsi injektif dan fungsi surjektif di sini ya. Eh, misalkan kita punya fungsi f dari A ke B, nya dikatakan injektif atau dikatakan juga satu-satu. Kalau X1 tidak sama dengan X2, mengakibatkan fx1 tidak sama dengan fx2. Gampangnya, bahasa gampangnya, dua titik berbeda harus dipetakan ke titik yang berbeda. Dua titik berbeda bayangannya harus beda gitu ya. Gampangnya seperti itu. Kan kalau secara umum kita punya fungsi itu dua titik berbeda boleh-boleh saja punya bayangan, punya kawan yang sama gitu kan. Tapi kalau untuk injektif, maka di aturannya adalah dua titik beda harus bayangannya berbeda. Eh, fungsinya dikatakan sebagai suatu injeksi. Kemudian pengertian surjektif atau gini, untuk injeksi itu ya. Jadi saya biasa eh, lebih senang membahas mengenai injeksi dulu, nanti baru kita berkenan dengan yang namanya surjeksi ya. Ini untuk injeksi, tadi kan dari definisi apabila X1 tidak sama dengan X2, implies fx1 tidak sama dengan fx2. Oke. Tetapi kan proposisi yang sebelah kanan ini, sorry bukan apa ini istilahnya premisnya ya, yang sebelah kanan ini kan dia ekivalen dengan kontraposisinya kan. Ini kan ekivalen dengan fx1 sama dengan fx2 implies x1 sama dengan x2. Jadi artinya kita bisa mendefinisikan atau kita bisa mengatakan F itu adalah suatu injeksi apabila ya mengatakannya ya. Jika ini ya kalau eh, F injeksi apabila jika fx1 sama dengan fx2 maka x1 sama dengan x2 gitu ya. Ya kalau dalam bahasa Inggris biasa dikatakannya gini ya. F is injection whenever fx1 equals fx2 implies ini x1 equals x2 gitu ya. Jadi kalau ini terjadi, kalau implikasi ini terjadi untuk sembarang x ya, apa implikasi ini terjadi, maka f itu adalah suatu injeksi ya. Nah, kebanyakan kasus dari pembuktian keinjektifan f itu lebih mudah menggunakan yang bawah ini ketimbang yang atas. Misal gini, kalau saya punya fungsi fx, sekali-sekali pakai g lah ya. Gx adalah
X per X plus 3. 3 plus X itulah. Pertanyaannya adalah, apakah G-injektif? Oke. Ada yang mau menjawab? Menurut dugaan kalian injektif nggak? Kalau X1 tidak sama dengan X2, apakah ini akan implies apakah akan begini? Kalau iya, buktinya gimana? Kita nggak bisa buktikan dengan kasus ya. Dengan contoh, oh, kalau saya ambil X-nya 1, X1-nya 1, X2-nya 2, maka 1/3 plus 1 itu nilainya 1/4. Kalau 2/3 plus 2 nilainya 2/5. Karena berbeda, maka betul, X1/3 plus X1 tidak sama dengan X2/3 plus X2. Itu betul untuk X1-nya 1, X2-nya 2. Apakah benar juga kalau X1-nya 1.000.000, X2-nya -5 gitu misalkan. Nah, tentu saja akan tidak akan ada habis-habisnya pertanyaan seperti itu kan. Karena masalahnya di sini adalah domainnya tak hingga banyak ya. Ini anggaplah domainnya domain natural aja ya, semua yang mungkin ya. Di X per 3 plus X kan hanya tidak punya nilai kalau X-nya negatif 3 kan. Tapi selain X-nya negatif 3 aman ya. Oke, nah tentu saja kita nggak bisa buktikan begini kan. Coba gini, ini kita mau ngapain nih? X1, kita tahu X1, X2 beda, tapi gimana menunjukkan bahwa ini akan beda? Nah, tapi di sini ya, kalau di sini misalkan kita punya kasus, misalkan kalau kita memisalkan GX1 sama dengan GX2. Ya, ini artinya apa? X1 per 3 plus X1 sama dengan X2 per 3 plus X2. Dan ini sama aja artinya apa? Kita kan bisa kali silang ya. Sehingga 3X1 ditambah X1 X2 sama dengan kalikan silang satu lagi 3X2 tambah X1 X2. Nah, tentunya kan kita bisa cancel ini kan. Jadi 3X1 sama dengan 3X2. Ya, tinggal kita kali sepertiga aja kan. Terus 3-nya ini cancel dan dapatnya X1 sama dengan X2. Kesimpulannya jadi G11. Nah, ini kan malah jadi apa? Lebih mudah. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau terjadi X1 X2 bayangannya sama, maka hanya mungkin berasal dari titik yang sama. Itu kan ekivalen dengan pernyataan tadi. Jadi ya dalam banyak hal membuktikan keinjektifan itu lebih mudah kalau kita memandangnya dengan cara yang kedua ini. Berikutnya, yang berikutnya adalah ini ya, fungsi surjektif atau fungsi yang onto atau kita terjemahkan dengan istilah pada. Yang dimaksud fungsi onto itu adalah kalau range-nya sama dengan B, tepat sama dengan B, yaitu ya setiap B anggota B, setiap elemen DB kita katakan dia punya prapeta ya.
Jadi kalau kalau B sama dengan FA, ini kita katakan B adalah peta dari A dan pada saat yang sama kita juga mengatakan A adalah prapeta dari B. Kalau kita bikin istilah kan kita biasanya juga menyiapkan istilah balikannya kan ya. Kalau B peta dari A itu sebutannya apa ya? Ini sebutnya adalah pre-image atau prapeta ya. Jadi dalam bahasa ini kita bisa mengatakan gini, G A ke B ini surjektif atau pada gitu kita biasakan dengan istilah ini pada. Jadi pada di sini adalah nama ya, bukan bukan kata penghubung atau ya ini adalah kata sifat gitu ya. G bersifat pada atau bersifat onto atau subjektif ya. Jika dan jika untuk setiap B anggota B terdapat A anggota A sehingga B sama dengan FA. Ya, ini kan artinya mengatakan bahwa setiap B itu punya prapeta. Oke. Dengan demikian range-nya full range. Setiap anggota B punya prapeta, berarti full range-nya tepat sama dengan B, semua seluruh B ya. Nah, terus gini, kalau kalian membaca buku literatur berbahasa Inggris ya, itu nanti ada kadang-kadang menemukan ini F maps A into B dan ada lagi kalimat F maps A onto B. Oke. Ini sekilas kelihatannya nggak ada bedanya ya, padahal ini berbeda. Ini ditetapkan eh, sudah jadi konsensus kesepakatan perkataan kata into dengan onto ini membedakan jenis fungsinya ya. Jadi kalau di sini ini biasanya kalau di Indonesia kan tepatnya F memetakan A ke B, kalau yang bawah F memetakan A di sini pada B. Ya. Jadi di sini F-nya surjektif. Kalau yang atas F-nya sembarang. Artinya kalau yang bawah itu kita mau menunjukkan kesurjektifannya. Kalau yang atas yaitu bisa berlaku untuk sembarang fungsi, mau surjektif atau non surjektif. Tapi di sini yang atas ini kita tidak ingin atau tidak perlu untuk menunjukkan kesurjektifannya ya. Tapi manakala kita perlu untuk menunjukkan kesurjektifan dari F, maka kita gunakan kata onto ya untuk menunjukkan ini. Jadi hati-hati, ini kadang-kadang kan luput dari perhatian ya. Jadi memang sudah sering ya banyak penulis apalagi yang bikin soal gitu ya. Kadang mungkin juga niatnya untuk menjebak gitu. Dia nggak nyebut F yang subjektif, tapi dengan perkataan onto ini. Ya karena yang nggak teliti nggak sadar bahwa F itu punya sifat subjektif. Padahal sifat subjektifnya ini mungkin diperlukan untuk menyelesaikan problemnya ya. Sehingga akhirnya macet gitu ya. Nah, maka di sini apa? Ya inilah ketelitian ya. Kata into, onto itu ternyata satu huruf beda aja di sini ditetapkan pengertiannya berbeda. Ya. Dan jadi penggunaannya juga nggak sembarangan ya.
nggak selera kita mau pakai into mau pakai onto, nggak ada ini, ada ketentuannya ya. Oke. Terus yang berikutnya, oke, untuk contoh surjektif mungkin nanti lihat eksempel aja. Yang berikutnya ada fungsi bijektif ya, gabungan sifat injektif dan surjektif di satu fungsi. Nah, fungsinya ini yang kita sebut sebagai korespondensi satu-satu ya. Dan ini adalah nanti kalau kita belajar inverse, ini adalah syarat suatu fungsi memiliki inverse. Dia harus bijektif. Oke. Oke, ini tadi yang sudah kita contohkan ya. Ini yang membuktikan injektif. Terus yang berikutnya, nah ini inverse function ya. Suatu fungsi, jika f adalah fungsi dari A ke B kan tadi apa secara definisi kan berarti kalau dipandang sebagai himpunan, f itu adalah subset dari A cross B. Oke. Nah, terus tadi pengertian hasil kali kartesian A cross B dengan B cross A itu kan beda kan? Kalau A cross B itu di sini unsur A-nya harus ditulis pertama baru B. Kalau B cross A yang di depan harus unsur di B. Gitu ya. Oke. Nah, kalau setiap unsur di F tadi kita balik penulisannya, maka bisa jadi dia bukan lagi berupa fungsi ya. Jadi kalau di misalkan ini, katakanlah A-nya itu adalah 1, 2, 3. B-nya adalah 5, 6, 7, 8. Ya. Kalau A cross B-nya itu kan 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 gitu ya. 2,5, 3, 2,5, 2,6 dan terusnya. Nah, misalnya kita punya fungsi F. F itu misalkan 17, 28 atau 26, terus di sini 37, 36 gitu ya. Jelas ini kan adalah subset dari A cross B. Ya, ingat kemarin kita boleh-boleh aja mau pakai begini, boleh nggak juga nggak apa-apa ya. Ya. Walaupun jelas dia proper ya, tapi ya nggak apa-apa. Pakai tanda ini juga boleh. Oke, karena A cross B kan pokoknya semua pasangan 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38. Ada 12 titik ya, 12 elemen kan. Dan jelas ini subset dari ini. Nah, sekarang kalau kita balik 7,1, 6,2, 6,3, ini kan jelas adalah subset dari B cross A kan. Kalau kita bikin B cross A kan berarti tinggal kita balik B-nya yang pertama 51, 52, 53. 6,1, 6,2, 6,3. 7,1, 7,2, 7,3. 8,1, 8,2, 8,3. Ini kan ada yang dari tadi saya sebutkan ada semua kan. Jadi ini ya, dia adalah subset dari ini. Tetapi ini bukan fungsi. Ya, kalau ini kan adalah fungsi, tetap ini bukan fungsi. Mengapa? Karena aturan tadi adalah kalau dua unsur ini, kalau AB dengan AB aksen ya, atau di sini ada BA dengan BA aksen.
B dengan B-nya sama, tapi A dengan aksennya beda, itu melanggar. Oke, jadi ini kan titik 6-nya seperti diasosiasikan dengan dua titik gitu kan. Nah, itu ya maksud dari yang apa pengantar tadi, bahwa kalau kita balik penulisannya, urutannya dibalik, dia belum tentu lagi menjadi sebuah fungsi. Ya, oke. Nah, akan tetapi kalau F itu ada suatu bijeksi, maka kita akan dapatkan bahwa interchange tadi ya, membalik itu tadi akan membuat dia menjadi sebuah fungsi juga ya. Fungsi akan masih berupa fungsi ya. Nah, itu yang dinamakan sebagai inverse function, fungsi inverse ya. Jadi kalau f AB adalah bijeksi, maka kita definisikan inverse-nya itu adalah kalau AB, kalau F membuat pasangan A, B, maka di sini kita ambil pasangan B, A sebagai anggota dari inverse-nya gitu. Oke. Nah, di sini hubungan antara fungsi antara domain dengan range-nya, domain dari fungsi F itu akan menjadi range dari F inverse dan sebaliknya, range dari F itu menjadi domain dari F inverse. Oke. Dan di sini kita punya hubungan B sama dengan FA jika A sama dengan F inverse dari B. Nah, hubungan ini menarik. Ini juga bisa kita ingat-ingat karena nanti kalau kita mau menyelesaikan soal, kadang-kadang cara cepatnya begini. Ya, B adalah FA, A adalah F inverse B. Jadi seolah-olah F-nya ini aja dipindah. F-nya pindahin ke kiri, muncul inverse. Atau di sini F inverse-nya pindahin ke kiri, muncul F inverse-nya hilang jadi A gitu ya. Jadi misal begini, kalau dikasih soal, misalkan Fx sama dengan 5x tambah 4 dibagi 3x min 1, hitung F inverse negatif 3. Gimana caranya? Ya, cara yang gampang tuh gini aja. Misal F inverse negatif 3 sama dengan M gitu ya. Maka Fm, maka min 3 negatif 3 sama dengan Fm ya. Nah, Fm itu apa? Fm itu kan berarti 5M plus 4 dibagi 3M min 1. Nah, ini kan menyelesaikannya gampang. Jadi negatif 9M plus 3 sama dengan 5M plus 4. Nah, ini kan tinggal pindahkan jadi 14M sama dengan negatif 1 ya. Berarti M-nya sama dengan negatif 1/14. Jadi nggak harus kita selesaikan dulu cari inverse-nya ya. Seperti cara di sekolah menengah mungkin diajarkan gitu. Tapi ya kalau kita cuma sekedar menghitung ini ya tinggal dengan cara begini, ini asal nggak salah ngitung ya pasti benar jawabannya. Oke. Jadi ibaratnya tinggal F inverse ini seperti pindah-pindah aja. Ini F inverse dicopot, masukin sini. Inverse-nya hilang gitu ya. Oke, berikutnya ini contoh yang menghitung inverse ya.
fx-nya 2x per x min 1 dapat inversnya adalah y per y min 2 gitu ya. Oke, itu mudah ya. Masih ingat kan pelajaran sekolah menengah dulu ya. Nah, ini tadi ya, remark kaitannya dengan inverse image. Walaupun sama-sama pakai notasi F inverse, tapi bedanya. Kalau F inverse H, di sini himpunan H, maka yang dimaksudnya adalah inverse image. Dan itu nggak ada kaitannya dengan fungsi inverse ya. Walaupun fungsinya tidak punya inverse, ya tetap aja inverse image-nya ada gitu. Berikutnya mengenai fungsi atau komposisi fungsi ya. Ya, jadi ini ada kalanya kita ya perlu untuk menggabungkan atau ya ibaratnya mengkomposisikan. Jadi gambarannya adalah kalau suatu fungsi itu tadi dianggap sebagai suatu transformasi ya, ini transformasinya berkelanjutan ya. Dari satu transformasi disambung lagi dengan transformasi yang lainnya. Ilustrasinya seperti ini ya. Nah, ini yang disebut komposisi fungsi ya. Oke. Definisinya begini, jika F dari A ke B, G-nya dari B ke C, di mana range dari F-nya itu masuk domain G. Maka terdefinisi fungsi dinotasikan dengan G nokta F atau G O F atau G dot F atau apalah ya namanya. Boleh Pak, boleh pakai istilah yang lain lagi juga. Ya, itu adalah fungsi dari A ke C di mana G dot Fx itu G dot F itu memetakan X ke bayangan dari Fx oleh G. Ya. Oke, ini ilustrasinya mudah untuk dipahami dan seterusnya. Terus secara umum operasi komposisi ini tidak komutatif. G dot F dengan F dot G itu umumnya berbeda. Jadi dibayangkan, dipahami kalau G dot F itu artinya F-nya yang bekerja dulu baru G-nya ya. Kemudian eh, untuk G dot F harus ini ya, harus ini ya. Some care must be exercised to be sure. Ya, harus dipastikan range dari F itu ada di domain G. Contoh, kalau F-nya 1 min X kuadrat, X-nya adalah akar X. Nah, di sini masalahnya adalah karena akar X itu domainnya hanya berlaku untuk bilangan positif saja, maka di sini kita harus membatasi domainnya hanya untuk unsur di domain F yang nilai efeknya non negatif. Ya. Artinya domain dari G dot F itu ya bagian dari domain F di mana nilai efeknya positif atau nol. Ya. Oke, Oke, nah ini juga hati-hati. Kalau dalam kasus ini, ketika kita membalik komposisinya F dot G, kita dapat bentuk akhirnya 1 min X. Kalau kita hanya melihat bentuk akhirnya, kita tahu 1 minus X ini terdefinisi di semua titik, berapapun X-nya ya. Akan tetapi domain dari fungsi ini itu bukan seluruh bilangan real. Akan tetapi karena dia berasal dari komposisi dua fungsi F dot G, di mana domain G-nya hanya untuk bilangan positif, maka domain dari F dot G itu hanya untuk X bilangan positif atau nol saja, gitu ya. Dan ini catatan. Jadi kalau suatu fungsi itu asal adalah komposisi, ketika ditanya domainnya apa ya, atau domain ya, kita jangan cuma ngeliat bentuk akhirnya. Di sini kalau misalkan kita ditanya berapa nilai F dot G minus 5, ya kita jangan mengatakan nilainya 1 dikurang negatif 5 ya, atau 6 gitu. Salah ya. Tapi jawabannya apa? Tidak terdefinisi. Karena ini kan uraiannya F dot G, G-nya adalah akar X, jadi kalau kita ngitung F dot G negatif 5, ya kita mulai dari akar negatif 5. Nah, tapi kan dalam sistem bilangan real nggak ada nilainya ya. Sehingga jawabannya tidak terdefinisi gitu.
Maka hati-hati kalau kita bekerja dengan fungsi komposisi, ya, jangan langsung asal lihat bentuk akhirnya terus ya masih main substitusi itu ya. Itu harus ditelusuri pembentukannya juga. Ya. Apakah domainnya itu bisa sembarang atau terbatas ya. Yang berikutnya adalah, oke ini sesuatu yang tidak kita umum ya. Eh, Kalau kita punya fungsi f dan g yang oke, f dari a ke b, g dari b ke c, terus h subset dari c, nah komposisi atau inverse image dari komposisi g dot f pada h ya, itu sama dengan inverse image dari f, inverse image dari g inverse h oleh f ya. Oke, pokoknya nggak usah seperti ini ya. Kalau ada kesempatan boleh dicoba membuktikan atau lihat ininya ya, instruksinya seperti apa ya. Biasa instruksi exercise ini biasa ada tahap-tahapnya ya, langkah-langkahnya. Oke. Berikutnya ada namanya pembatasan. Jadi ada karena dari satu fungsi kita hanya ingin meninjau cuplikannya aja ya. Hanya pada suatu daerah di daerah tertentu di domainnya. Nah, itu namanya restriksi. Jadi misalkan kita punya fungsi f dari A ke B, terus ada daerah A1 subset A ya. Ada subset dari A1 ya, bagian dari A ini. Nah, ada kalanya kita hanya tertarik untuk meninjau fungsinya itu di A1 saja. Maka kita batasi, kita buat fungsi F1, A1 ke B ya, di mana aturan fungsinya, aturan pemetaannya sama ya. Tapi hanya kita tinjau di A1 saja, ya itu namanya restriksi. Sebaliknya ada, ya ini kalimat berikutnya, oh sorry ya, ya ini aja. Ini contohnya ya, untuk restriksi fungsi, ya misalkan ini, fungsi X kuadrat itu kan jelas bukan injektif ya, karena dua titik berbeda boleh dipetakan ke titik yang sama kan. Tapi kalau kita mau buat dia jadi injektif bisa, misalkan kita mau cari inverse-nya ya, maka kita potong domainnya hanya untuk daerah positif saja, nah maka dia akan berubah jadi injektif. Nah ini juga kalau di kalkulus kan pernah diajarkan fungsi arcus ya, arcus dari fungsi trigono kan, sin inverse, cos inverse, dan tan inverse kan. Jelas ini kan fungsinya bukan injektif kan, tapi kalau kita potong ya, misalkan sinus dipotong dari 0 sampai kalau sinus tuh dari negatif pi per 2 sampai pi per 2 gitu ya. Dia kan berubah jadi fungsi injektif kan, sehingga kita bisa definisikan inverse-nya ya. Nah, itu tujuan dari restriksi seperti itu. Dan seterusnya ya. Oke, ini ada exercise. Kita kita skip sebentar ya. Kita coba habiskan bahannya dulu. Nanti baru tengok ini. Oh, udah habis ya. Oke, ini untuk induction, seingat saya kalau nggak salah di skip. eh, Nanti saya coba lihat lagi RTS-nya. Eh, Harus saya bongkar-bongkar dulu soalnya. Tapi bisa buat latihan apa? Nanti deh, nanti kita lihat ya. Induction itu kira-kira diajarkan apa di skip. Sekarang kita lihat ini dulu aja nih. Soal latihan ini termasuk yang kemarin ya, himpunan. Tapi mungkin kita coba lihat yang udah masuk fungsi ya. Dari nomor berapa 8 ya.
8 gambarkan diagram dan seterusnya. Diagram itu oke, nggak usah. Nah, nomor 8 iya boleh buat ini sendiri ya, buat latihan pribadi boleh. Untuk nomor 9 coba nomor 9, 10, kemudian 11, 9 sampai 12 deh. Silakan dicoba dulu ya. Yang tidak saya sebut bukan berarti diabaikan ya, tapi eh, boleh buat latihan pribadi dan dianjurkan juga. Cuma di sini saya ingin coba kalian mengerjakan 9 sampai 12. Saya kasih kesempatan 10 menit ya, atau 15 menit lah. Nanti yang punya jawaban boleh share di sini ya. Saya kasih kesempatan mau membagikan jawabannya silakan. Oke, recordnya boleh di pause dulu supaya tidak habis memori. 15 menit, jam selesai juga. Yang mau nyoba, Pak. Silakan. Tidak harus selesai ya. Dan apa tidak harus eh, nggak usah khawatir benar salahnya. Yang penting sampaikan dulu ya jawabannya. Nanti kita diskusikan. Baik. Ya, silakan ada yang mau coba. Boleh boleh pilih nomor berapa saja ya. Antara nomor 9 sampai 12 yang sudah bisa dikerjakan. Bapak, saya izin share screen punya Widianto. Ya, Saya nyoba nomor 9 di sini pertanyaannya. Misalkan A sama dengan B sama dengan himpunan X elemen bilangan real, sedemikian hingga minus 1 lebih kecil atau sama dengan X, min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Kemudian C-nya sama dengan sini himpunan dari X, Y, sedemikian hingga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Kemudian saya hitung C-nya, sehingga kita uh, Y-nya kita buat sendiri gitu. Jadi Y sama dengan plus minus 1 min X akar 1 min X kuadrat. Kemudian kita coba satu-satu yang untuk X sama dengan min 1. Kita peroleh Y-nya sama dengan 0. Sini kita peroleh min 1,0. Kemudian ketika X sama dengan 0, kita peroleh Y-nya sama dengan, ini kurang ya, kurang plus minus 1 harusnya. Jadi kita peroleh 0, min 1, kemudian 0,1. Kemudian ketika X sama dengan 1, Y-nya kita peroleh 0, jadi sebenarnya 1,0. Kemudian di sini across B-nya kita cocokkan min 1,0, di sini min 1,0.
kemudian 0,-1 dan 0,1 dan 1,0 di sini. Saya ambil kesimpulan karena A cross B-nya berpasangan gitu. Jadi sini A cross B sama dengan C adalah fungsi. Gitu, Pak. Selesai ya. Iya, Pak. Ada yang Eh, salah, Pak. Ada tanggapan dari yang lain? Yang lain ada tanggapan? Bertanya boleh, menanggapi boleh. Kalau nggak ada, oke. Jawabannya C adalah fungsi. Yang fungsi itu himpunan C-nya maksudnya atau apa? Iya, Pak. Di sini saya nulisnya A cross B sama dengan C. Gitu. A cross B sama dengan C. Oh iya, C-nya yang didefinisikan itu ya. Sorry, sorry, sorry. Gini. Iya. Ya, saya tadi apa nggak lihat C itu X Y X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Kesimpulannya adalah fungsi. Oke. Alasannya apa? Dia adalah fungsi. Sini A-nya berpasangan terurut. Iya, Pak. A-nya berpasangan semua dengan B, Pak. Kalau semisal ada satu satu anggota dari A tidak berpasangan dengan B, itu kita bisa katakan itu bukan fungsi. Ya, kalau ada anggota tidak bersamaan dengan B bukan fungsi ya. Tapi syaratnya ada lagi kan? Itu yang kamu kan nulis tuh 0,-1 dengan 0,1 kan anggota C, betul ya? Iya, Pak. Terus kalau dilihat dari definisi fungsi tadi, ingat nggak? Atau punya textbooknya nggak? Bisa sambil kamu lihat tuh di definisi fungsi tadi itu. Ada statement kan bahwa kalau A, B dan A, B aksen anggota F haruslah B sama dengan B aksen begitu. Ada nggak kalimat seperti itu? Di definisi ya, Pak. Nah, atau kalau kamu sulit ini bisa di stop share dulu deh, biar saya tampilkan. Sudah kelihatan nih ya. Tadi di definisi fungsi itu kan ada statement begini. Ya, the essential condition that ya ini AB elemen F dan AB aksen elemen F implies B sama dengan B equals B aksen ya. Sometimes called the vertical line. Oke, ini nggak penting lah istilahnya. Tapi kan artinya oh ya, lihat di sini aja nih. Sorry, di sini aja nih. Jika AB elemen F dan AB aksen elemen F, maka B sama dengan B aksen ya. Oke, sepakat ya. Nah, terus tadi dibandingkan dengan jawabannya Widianto tadi, ini enggak match enggak itu? 0,1 elemen C, 0,-1 elemen C. Betul ya? Ini bentuk soalnya gimana? Jadi yang nomor berapa yang dikerjakan? Nomor 9, Pak. ya, oke. Nomor 9. Tadi kan mengatakan 0,1 elemen C, 0,-1 elemen C ya. Oke, itu enggak itu benar ya, enggak ada masalah ya.
Terus apakah itu tidak atau apakah itu sesuai dengan definisi ini? Definisi fungsi tadi yang mengatakan kalau AB elemen F, AB aksen elemen F, haruslah B sama dengan B aksen. Melanggar nggak itu? Min 1 tidak sama dengan 1 ya, Pak. Iya, kan faktanya begitu. Jadi 0,1 elemen C, 0,-1 elemen C. Padahal 1 tidak sama dengan -1. Artinya apa itu? Bukan fungsi, Pak. Ya, artinya itu kan melanggar ini kan, kriteria ini ya. Jadi eh, dia bukan fungsi ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau kita punya dugaan dia bukan fungsi, itu menunjukkannya cukup berikan penyangkal saja. Contoh penyangkal ya. Jadi kan tadi untuk nomor 9 ya. Jadi kita udah tahu nih bukan fungsi, tapi kita cari contoh penyangkal bebas. Contoh penyangkalnya apa saja ya, banyak ya. Nggak harus 0,1 ya. Bisa aja misalkan setengah koma berapa. Kalau kalau A-nya setengah kita bisa hitung B-nya 1 dikurangi setengah kuadrat kan. 3/4 ya, setengah akar 3 lah. Gitu ya. Tapi yang paling enak memang 0,1 sama 0,-1 ya. Jadi gini, ya sebenarnya simpel aja jawabnya. Perhatikan bahwa itu gini. Ya bahasanya sih bebas saja ya, mau yang keadaan rasa paling enak yang mana ya. Karena 0 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 1, maka 0,1 elemen C, dan karena 0 kuadrat ditambah -1 kuadrat sama dengan 1, di sini kan kita juga dapatkan 0,-1 elemen C-nya. Jadi 0,1 dan 0,-1 elemen C, tetapi atau padahal 1 tidak sama dengan -1. Kesimpulannya C bukan fungsi. Ini contoh aja jawabannya. Kalian bisa aja ganti dengan setengah, ini setengah akar 3 ya. Satu lagi setengah dengan negatif setengah akar 3. Itu bisa ya. Jadi yang penting kan kita menunjukkan bahwa di C itu ada loh dua unsur yang depannya sama-sama 0 tapi belakangnya beda gitu. Atau depannya sama-sama setengah tapi yang belakangnya 1,5 akar 3, satu negatif setengah akar 3. Itu udah cukup untuk menyatakan dia bukan fungsi. Jadi jawabannya nggak perlu panjang-panjang. Gini aja sudah memenuhi ya. Oke, terima kasih. Yang lainnya silakan. Soal berikutnya bebas ya, mau nomor 10, mau nomor 11, atau nomor 12 juga boleh, yang sudah siap. Saya mau mencoba nomor 10, Pak. Oke, baik. Nah, di sini diberikan fx sama dengan 1 per x kuadrat.
di mana X tidak sama dengan 0 dan X anggota bilangan real. Lalu yang A disuruh menentukan direct image dari FE, di mana E itu himpunan dari X anggota bilangan real sehingga 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Lalu di sini saya masukkan FE sama dengan himpunan dari fx-nya yaitu 1 per X kuadrat, di mana X-nya itu ada di antara 1 dan 2. Lalu sama dengan Y-nya sama dengan, ini saya masukkan nilai X-nya ke dalam fx-nya. Kan X-nya itu rentang dari 1 dan 2. Jadi kemungkinan paling besar adalah ketika X sama dengan 2, yaitu 1/4. Dan paling kecil maksudnya jadi yang paling besar adalah ketika X sama dengan 1. Ketika X sama dengan 1, fx-nya adalah 1. Jadi rentangnya adalah di 1/4 sampai 1. Oke. Lalu, Oke, yang ini dulu ya. Ini selesai yang A ya. iya Bu, iya Pak. Baik, ada tanggapan dari yang lain? Baik, kalau nggak ada, ya oke. Ini nggak ada masalah ya. Yang jelas gini, kenapa kita ngambil cukup ujung-ujungnya ya? Karena kita tahu sifat dari 1 per X kuadrat ini kan menurun ya. Artinya eh, kalau menurun ya otomatis nilai tertinggi itu tercapai di ujung kiri, nilai terendah dicapai di ujung kanan, sehingga kita bisa pastikan bahwa nilai 1 per X kuadrat itu pasti antara 1/4 sampai 1 gitu ya. Oke. Eh, di sini penulisannya bukan Y sehingga 1/4 kurang dari sama dengan X kuadrat kurang dari 1 ya, tapi itu X kuadratnya diganti Y ya. Karena yang bernilai antara 1 dan sampai 1 itu ya Y-nya itu ya. Baik Pak. Oke. Terus ini masih ada lanjutannya ya, bagian B ya. Iya Pak. Oke, udah ngerjain yang B-nya. Sudah Pak. Oke, lanjut aja. Lalu yang B disuruh tentukan inverse image dari F inverse terhadap G. G-nya itu adalah himpunan dari X anggota bilangan real, di mana 1 kurang dari X kurang dari 4. Lalu di sini saya penulisannya mengikuti penulisan yang Pak Yudi jelaskan tadi. F inverse G sama dengan himpunan dari X anggota bilangan real, di mana Fx itu adalah anggota bilangan dari himpunan G. Lalu Fx-nya kan tadi 1 per X kuadrat. Jadi saya menentukan X di mana X-nya ini ketika dimasukkan ke dalam 1 per X kuadrat, dia masuk ke dalam himpunan G, di mana himpunan G itu kan himpunan yang terdiri dari bilangan real dari 1 sampai 4. Di sini kan saya masukkan, saya nyoba-nyoba sih Pak, ketika yang paling tinggi kan 1 ya, ketika dimasukkan 1 atau min 1, dia nilai fx-nya kan sama dengan 1, memuat di G yang paling minimal. Nah, untuk yang batas atasnya saya cari yang memuat sama dengan 4. Terus di sini saya mendapat 1/2 atau minus 1/2. Jadi untuk rentangnya adalah di min 1 sampai min 1/2, lalu dan di rentang 1/2 sampai 1. Baik, ada tanggapan dari yang lain? Ini dengan siapa? Andika ya. Iya Pak Andika Rangga. Oke. Ya, oke. Ini benar jawabannya ya. Masalah ngitungnya dapat interval itu -1 sampai -1,5 gabung itu ya. Itu nanti aja ya, Mak. Itu kan ada tekniknya. Tapi ya saya rasa mungkin kan udah pernah belajar itu. Tapi nanti di sini juga kita bisa jelaskan lagi ya kenapa kok dapat intervalnya seperti itu ya. Tapi itu benar kok jawabannya ya. Dan nanti kita harus belajar dulu tentang ini ya, tentang order bilangan real dan segala macam ya, ketaksamaan dan segala macam. Tapi eh, oke, ini jawabannya sudah benar. Makasih. Silakan di close. Ada lagi yang lain?
Tadi nomor 9 sudah, 10 sudah ya. Nomor 11 dan 12 silakan. Kalau ada. Ada nggak nomor 11? Yang mungkin lebih mudah nih nomor 11 nih. A adalah G dot F. Seperti apa bentuknya? Ini kan bentuknya jadi persamaan kuadrat ya. Kita bisa manfaatkan pengetahuan kita tentang persamaan kuadrat kan. Bukan persamaan kuadrat, fungsi kuadrat. Nomor 11. Nah, sama dengan G dot F. Bentuknya apa nih? Fx-nya apa? Fx-nya X plus 2 kan? Gx-nya adalah X kuadrat. Jadi X plus 2 kuadrat. Ya, kita manfaatkan pengetahuan ini tentang X plus 2 kuadrat itu gambarnya gimana? Ya, parabola menyinggung sumbu X di negatif 2 kan? Betul. Jadi kalau misalkan E-nya adalah 0,1, ini notasi interval gini nanti juga diperkenalkan ya. Sebenarnya kita ibaratnya belum tahu lah. Tapi ya mungkin ini kalian juga udah pernah kenal dengan notasi ini nggak apa-apa. Nah, kalau di sini kan 0,1 di sini ya, 0,1 kan. Di sini naik kan fungsinya ya. Jadi artinya ujung kirinya ini kan. Jadi daerahnya yang ini. Jadi minimumnya di ujung kiri, maksimumnya di ujung kanan. Kalau gitu HE-nya apa? Ini saya nulis cepatnya aja ya, nggak usah dirinci ya. HE-nya apa? 2 kuadrat, berarti 4, 9 ya. Oke. Terus soal berikutnya apa? Bagian B-nya, G-nya 0 sampai 4. Inverse image-nya apa? Ya. Ya, sebenarnya jawabannya harusnya dijelasin ya, tapi ini saya ambil cepatnya aja. Eh, kalau 0 sampai 4 berarti batasnya mana? Ya, nggak apa-apa kita memanfaatkan pengetahuan kita tentang fungsi kuadrat. Kan gambarnya begini. Nah, ya. Di sini negatif 2 kan. Di sini tepat nilainya 4 ya. Nah, 0 sampai 4 itu kan di sini nih. Mana di domain yang bayangannya antara ini? Tinggal kita garis saja. Berarti jaraknya sini sampai sini. Ini berapa nih? Di sini negatif 4 kan.
Berarti H inverse G-nya adalah negatif 4. Saya gini, negatif 4,0. Ya tentu saja ini mestinya dijelasin kenapa gini ya. Tapi ya ini saya perlu cepatnya aja pakai diagram ya. Pakai grafik. Dapatnya kan. Oke. Nomor 12. Gimana? Ada yang mau coba nomor 12? Ini sebenarnya ini ya. Pertanyaannya dikit-dikit ya. Tunjukkan E iris F kok 0. Eh, hanya beranggotakan satu elemen 0 aja ya. Kan sebenarnya dari sini kan udah jelas kan. E itu kan berisikan X negatif. X antara apa? Sebentar. Kalau lengkapnya kan begini. Ini kalau cara lengkapnya ya. Nomor 12. Karena nol elemen E dan nol elemen F ini kan jadi namanya subset dari ini. Kita tinggal tunjukkan sebaliknya kan. Misal A anggota E iris F karena A anggota E maka A kurang dari sama 0 gitu ya. Ya memang A-nya itu kurang dari 0 tapi di atas satu ya, di atas negatif satu ya. Tapi kesananya nggak usah kita perhatikan nggak apa-apa. Intinya kan kita tahu pokoknya di E ya pasti non negatif, non positif gitu ya. Entah batas kirinya apa itu tidak dibutuhkan di sini. Dan karena A elemen F A elemen F maka A lebih dari sama dengan 0 ya. Ya ini sama kayak tadi A-nya itu memang dibatasi di atas oleh satu, tapi itu tidak kita butuhkan ya. Yang penting adalah bahwa jelas dia harus non negatif sebagai anggota F ya. Nah, kan kita punya dua ini. Kita udah oh ya, ini hanya bisa dipenuhi kalau A-nya 0 kan. A-nya kurang dari sama dengan 0, tapi pada saat yang sama lebih dari sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 0. Kalau begitu, jadi oke, atau dengan demikian, kalau gitu kan setiap setiap anggota E iris F itu adalah anggota himpunan 0 kan. Jadi kalau gitu, ini kita dapat relasi kebalikannya, subset 0. Oke, nah selesai. Apa? Dia sama dengan 0 ya. Kesimpulannya menyusul ya. Jadi, langsung di sini jadi E iris F.
Nah, tapi di situ apa ceritanya? Karena E iris F-nya 0, maka direct image-nya hanyalah 0 saja, karena F-nya kan didefinisikan X kuadrat ya. Jadi direct image-nya ya hanyalah 0 saja, 0 kuadrat. Padahal di sini FE sama dengan FF itu sama dengan 0 sampai 1 ya. Oke, kan direct image E kita dengan mudah bisa tunjukkan dia 0 sampai 1 kan. Minimum 0, maksimum 1 gitu ya. Direct image dari F juga sama 0 sampai 1. Artinya kalau FE iris FF FE iris FF itu ya artinya seluruhnya 0 sampai 1 kan. Ini manusia menunjukkan apa? Jadi maksudnya menunjukkan bahwa FE iris F itu proper subset dari ini. Jadi maksudnya soal itu maunya gini. Dia nunjukin bahwa FE iris F ya itu subset dari FE iris FF. Dan mungkin berbeda. Itu maksudnya ya. Artinya ini tidak harus apa tidak dijamin sama ya. Ada kalanya bisa jadi sama loh ini. Kiri kanan sama, tapi tadi kalau yang di penjelasan ya, kita kan lihat apa ya? Kesamaannya tadi berlaku untuk apa nih? Oh, kalau inverse image ya. Kalau inverse image sama. F inverse G iris H sama dengan F inverse G iris F inverse H. Ini bisa dibuktikan sama. Tapi kalau direct image itu tidak bisa berubah jadi sama ya. Bisa sama tapi tidak selalu. Maksudnya itu ya. Maksud soalnya seperti itu. Terus ini ada lagi, bagaimana kalau nolnya dihapus? Kalau nolnya dihapus, efeknya apa? Ya kalau nolnya dihapus berarti iris F-nya kosong, empty set. Ya. Berarti ya nggak ada direct image-nya. Direct image-nya juga empty. Ya. Ya. Oke, yang soal-soal berikutnya silakan diamati ya, boleh dicoba dikerjakan, tapi tidak harus berhasil ya. Jadi kalau tidak ketemu juga nggak usah khawatir, tidak usah apa down gitu ya. Karena memang makin kebelakangan makin tingkat kesulitannya makin tinggi ya. Tapi ada baiknya dicoba juga. Oke, Eh, ini saya mau ajak lihat sedikit tentang RPS-nya ya. Jadi udah saya share di kolom chat. Jadi ya kelihatan ini. Ini patokannya mungkin jadi karena mata kuliah ini ditimkan ya. Jadi saya harus sinkronkan dengan RPS-nya supaya nanti ketika dilanjutkan oleh eh, dosen yang satu lagi ya nyambung, tidak yang artinya harus harus kompak dengan timnya. Hmm. Ini harusnya pertemuan pertama kemarin bisa menyelesaikan sampai fungsi ya, tapi ini saya baru selesaikan di pertemuan kedua.
pertemuan ketiga ini induksi, tapi ya sebenarnya kalau satu pertemuan ini bahas full induksi kayaknya terlalu eh, nggak efektif ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya mungkin kita lewat apa bahas sedikit tentang induksi selintas. Saya rasa ini juga bukan materi yang asing ya, yang baru. Ya kan kalian pernah pernah diajarkan entah di sekolah menengah atau mungkin di semester lalu, nggak tahu ya di mata kuliah apa tuh. Tapi kita nanti akan langsung masuk. Jadi karena pertemuan ketiga kita harusnya sudah bahas finite and infinite sets. Eh, oke. Jadi nanti sambil induksi hanya sedikit selintas, kemudian kita masuk ke ini ya, himpunan hingga dan nota hingga. Ya, kurang lebih itu. Jadi rencananya nanti kalian bisa pelajari induksi selintas. Ini kemudian yang ya ini aja ya, sekitar review aja masalah induksi dan ya mungkin kita berlatih gimana sih cara menuliskan, menyusun bukti. Cara menyusun tulisan itu juga satu penting ya, karena banyak yang ya orang tuh bisa buktikan alurnya ngerti, tapi ketika harus menyusun dalam suatu bukti formal tuh berantakan, sehingga pembacanya yang jadi yang ngerti dia sendiri aja tulisan itu, pembacanya nggak ada yang paham. Padahal maksudnya benar itu, ya alurnya benar, tapi dari penulisannya tidak benar sehingga ya akhirnya jadi tidak ya tidak komunikatif gitu. Dan yang tentang finite and infinite sets silakan dipelajari juga. Ini mainnya adalah fungsi ya, kaitannya dengan pemetaan. Jadi nanti insya Allah kita tamatkan sampai sini. Mungkin ya lebih banyaknya di sininya, induksi nanti hanya selintas saja. Jadi kalau kalian ingin lebih efektif ya silakan dipelajari dulu materinya. Jadi nanti dalam penjelasan sudah lebih apa, bisa lebih mudah memahami. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, saya rasa ya. Saya mau nanya soal penilaian persentase penilaian akhir, Pak. Presentasi akhir, eh, ya saya mesti kontakin dulu sama guru kita ya sebagai dosen yang tim yang satunya lagi. Jadi kalau saya sendiri pembobotannya lebih kepada ini ya, eh, mungkin tugas mandiri gitu ya. Tapi nanti harus diseragamin sih sama kelas sebelah. Kira-kira tugasnya mau berapa kali, kapan, terus nanti bobot tes sama uasnya berapa berapa. Nanti saya diskusikan dulu ya supaya ini. eh, Berarti belum seperti sudah yang di terdekat. RPS ya, Pak? Oh belum belum. Itu RPS darurat itu. Banyak yang ini ya, banyak yang tidak. Ya tapi kalau dari materinya sih cocok ya. Materinya kurang lebih seperti itu ya. Tapi yang lain-lainnya itu tidak usah diragukan karena apa? Belum ya tidak mesti seperti itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi?
Kalau tidak ada, berarti saya rasa hari ini pertemuan hari ini cukup ya. Sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Jaga kesehatan selalu. Nanti hari Rabu, insya Allah kita ketemu lagi di jadwal yang reguler ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya keluar dari room ini ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.